私の先祖のその女の子たちは殉教できて、あるいは殉教して、しかし逆を言うと、牢から信仰をやめると言って出て行った人たちもいました。Jadi dalam konteks sejarah itu ada yang benar jadi martir ya dengan mengalami kematian, tapi juga ada yang meninggalkan. だから殉教と帰教とのその境界線の境目は何だろうかということを司祭になってからずっと10年以上考え続けました。 Jadi Romo Nakamura dia menjadi imam di usia 26 tahun. Ini juru usai ya. Dia menjadi imam 20 tahun dan dalam perjalanan 10 tahun sampai usia 36 terus dia bertanya ya, apa yang membedakan antara menjadi martir dan yang meninggalkan? Ikyo ya, Ikyo itu yang melepaskan agama Katolik sama yang menjadi martir. Ya terus mencari apa tuh sebenarnya yang menjadi pesan dari pesan kemartiran ini. Kok bisa seperti itu? で、皆さんに伝えたいメッセージとしては3つあります。 Ada 3 hal yang dia temukan sebagai perenungannya. 今マイケル・ジャクソンの話を聞きたくて観客が増えた。 Dia coba begini, karena ada banyak yang ingin mendengarkan cerita dari Michael Jackson, maka ada banyak yang datang. 今来られた人たちは歩いてきました。 Lalu dia menunjukkan bahwa Anda Bapak Ibu semua datang ke sini kan jalan kaki loh. Minimal dari depan ke sini kan jalan kaki. 私たちはどういうふうに歩くか。 Bagaimana kita jalan? 右足を踏み出したとしたら右足、左足、右足、左足と歩きます。 Gaya kita tuh jalannya kan dari kanan, kiri, kanan. Kan bukan loncat begini kan? 左だったら左、右、左、右。 Kalau kita mulai dari kiri ya, lalu berikutnya kanan ya. Dan itu cara jalan kita yang wajar kan seperti itu. そういうふうに右足と左足を交わして歩くので目指すところに到達することができる。 Nah, dengan cara itulah sebetulnya siapapun yang berjalan itu mencapai tujuannya ya dengan seperti itu ya. Dengan jalan kanan kiri ya. Tentu ada yang jalan dengan satu kaki ya, ini yang akan dia jelaskan ya. Intinya mencapai tujuan kita berjalan dengan 2 kaki. ただ前に進むには別の方法もあります。実験したことがあります。 Dia pernah di usia 30-an dia mencoba dalam konteks itu dia apakah ada cara lain untuk mencapai menemukan yang dia temukan. Nah ini dia melakukan sesuatu. だから経験でもうちょっとは進めます。 Nah kengkeng itu dengan satu kaki ya, entah yang kanan atau kiri, betul masih bisa jalan terus juga ya. だけどそんなに長く進めない。 Tapi tentu nggak akan lama, masih jatuh. 絶対に力尽きて左足につきます。 Jadi kalau misalkan yang kiri jadi hanya kiri aja, jadi beban dari kiri lama-lama juga akan kuat. Kalau yang kanan saja juga sama-sama ya. ここからはちょっと両方も入ってますけどね。右、左、左、左と自分でこう実験したこともあります。 Dia pernah juga mencoba jalannya itu kanan, kiri ya. Nah ini dia mencoba menemukan apa tuh sebenarnya titik di mana kemartiran itu sangat penting. Nah dia coba. Dan itu contoh ini dia sudah ekonomistan di sini. Kalau mini itu nggak jadi umat desain ini akan. そういやそれが今からの結論になるんですけど、でそれを10メートルぐらいしたら途中で考える。ちょっと頭がおかしくなったんじゃないかな。 Nah, dia bilang begini, kan dia kan krisis iman ya, dari usia tabisan 26 sampai 36. Dia coba berbagai macam cara untuk memahami itu. Dan dengan kaki kiri, kaki kanan, dia malah menjadi pusing dan menjadi stres. で、それを信仰に当てはめると、 lalu dia menemukan, oh ternyata seperti ini yang sesungguhnya pengalaman kemartiran. 私たちの信仰者としての生活はやっぱり右足、左足、右足、左足というふうに交互に交わして進まないといけない。 Dan kita sebagai seorang beriman, ya kita tetap berjalan juga dengan cara yang sama, kanan kiri kanan kiri.
Dan itu apa artinya? なぜなら、右足は神様の足、神様からいただくその恵みをいただいて交わす神様からの神様の力、左足は自分で頑張ってやっぱり神様に従おう、キリストに従おうと交わす左足、人間の力、神様の力と人間の力が交互に噛み合わないと絶対前に進めない。 Jadi demikian ya. Kaki kanan anggaplah itu adalah anugerah, rahmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kaki kiri adalah kekuatan dari manusia. Maka dengan kita selalu menerima kekuatan dari Tuhan, kita juga berjalan juga dengan apa yang kita punya sebagai manusia. Perjumpaan atau pertemuan atau kedua-duanya menjadi satu, itulah sebenarnya bagaimana orang beriman itu berjalan dengan menerima rahmat dari Tuhan, tapi juga sekaligus dengan keberanian mengambil keputusan dengan kekuatan manusia. Dan itu terus, dan itulah para martir yang sekian ratus tahun dapat melanjutkan hidup di mana. で、信仰してた人たちはやっぱり人間の力だけで立っていた。 Jadi mereka yang meninggalkan semuanya karena peninggalan itu, awalnya saya mau bertahan, tapi karena hanya mengandalkan kekuatan manusia, saya masih kuat. Lama-lama dihadapkan sengsara yang dibuat oleh para samurai itu, akhirnya mereka. やっぱり人間の足だけで持ってるからやがて力尽きて倒れる。 Jadi iman itu tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan manusia. だからやめ信仰してた。 Untuk apa saya beriman lagi? Tuhannya diam, ya. Tuhannya tidak menjawab saya. Itulah pengalaman yang disebut orang meninggalkan agama. Sebenarnya orang tidak lagi menemukan kekuatan Tuhan itu menjadi sesuatu yang nyata. というのは私のその先祖の10歳の女の子と7歳の女の子の最後の言葉が残っている。 Dan ini yang dia temukan dalam dari yang dari yang 3 meninggal itu yang anak-anak dia, yang 10 tahun dan 7 tahun, karena kedua-duanya meninggalkan satu pesan kepada orang tua. 長女の言葉はイエス様のイエスの傷に対して祈らなければならないという信仰に基づく言葉で。 Jadi yang usia 10 menyampaikan kepada bapak ibunya, jangan tetaplah setia berdoa kepada luka-luka Yesus, yaitu kelima lukanya pada tangan, pada kaki, pada lambung, dan pada kepala. 次女の言葉は7歳の女の子の言葉は私はパライソに天国に参ります。お父さんお母さんさようならです。 Dan yang kedua, anak yang usia 7 tahun mengatakan kepada orang tuanya, Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami semua ada di surga, masuk ke surga. Nah, ini mau saya sedikit beri interpretasi ya. Contoh seperti kasus di mana Immanuel Anasio. Kalau saya melihat yang dikatakan Romo Nakamura berjalan dengan 2 kaki, berarti kan juga percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, tapi juga percaya bahwa semua penderitaan itu adalah jalan. Nah, yang dikatakan oleh anak-anak tadi susah dipahami. Bagaimana di usia 10 tahun, di usia 7 tahun, 8 bulan disiksa dengan berdiri dan akhirnya lemah dan lemah. Bagaimana dapat mengatakan itu? Itu tidak mungkin kalau dengan kekuatan manusia. Tetapi di sini juga mereka berani untuk mengatakan tetaplah percaya dan berdoa pada luka-luka Yesus. Ini kan iman yang tidak bisa dijelaskan. Nah, inilah yang nanti kita akan dalami bersama lebih lanjut dengan Allah untuk poin kedua. だから殉教できる力を神様からいただいて、で自分も信仰すればいいと頑張ろうというふうに信仰に生きようとした。つまり右足と左足でしっかりと立って進んだから、その3人の女の子たちは殉教できたと私は思っている。 Dan itulah yang diamini oleh Romo Nakamura. Nenek moyangnya kenapa dia sampai pada suatu pengalaman yang luar biasa itu, karena sebelum mengamini Tuhan memberi kekuatan dan mereka menjalankannya itu sampai meninggal. Dan meninggal dengan meninggalkan pesan yang siapapun tidak bisa mengatakan dari cara manusia memahami. Kok bisa ya? で次のポイント、
准教者たちが教えてくれたことの2つ目は、 Yang kedua poinnya, お互いに共生すること、共同する、で協力することが大切だ。 kalau yang dia temukan dalam perjalanan 10 tahun yang merenungkan tentang cara masuk, hidup bersama itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang beriman. その五島列島の中で、そういう殉教者が出たのは久賀島だけで、 Jadi di semua bulan Dodo ini ada martir itu hanya di Hisakajima, ya. Yang meninggal maksud saya ya, 40 orang. なぜか、それは仏教の人たちの集落、神道の人たちの集落、キリスト教カトリックの人たちの集落というふうに分かれていた。 Jadi latar belakang kenapa ada martir di sini, karena di Hisakajima itu ada syadetsu, apa namanya, diskriminasi ya. Ada kelompok Buddha, kelompok Shinto, kelompok Katolik. Nah itu begitu kencang ya pertentangan. で、私はカトリックの集落だったんですけど、小学校に通うのはその神道の人たちの集落の中に小学校がありました。 Jadi nomor-nomor itu belajar di sekolah di tempatnya juga Katolik ya. Nah di sebelahnya adalah Shinto. 1.5 キロぐらい家から学校まで離れていたんですけど、隣の集落が仏教徒の集落でした。 Jadi dari sekolahnya itu dari 1,5 kilo ya, di antara kelompok-kelompok Buddha dan Shinto. で、学校の帰り、小学校、学校の帰りに石を投げられていました。その隣の仏教徒の集落の子供たちから。 Jadi pada waktu kecil dari sekolah SD, setiap pulang sekolah dia dilempari batu ya, oleh dari desa Shinto, desa Buddha ya. 結局、お互いの間にその差別意識があった、あるいは実際に差別があった。 Jadi memang ada sikap diskriminasi ya yang membedakan ya. で、答えはやっぱりこの境界線を引いてはいけない。 Jadi salah satu jawaban yang bukan, kita tidak boleh menarik garis ini Buddha, ini Shinto, ini Katolik. みんなでやっぱり共生する、共に生きる。 Jadi kita bersama-sama sebagai masyarakat yang tinggal di kelompok kecil ini ya, ini pulau kecil loh, tidak kecil banget. だからその共に生きる、それがやっぱり一番大切だ。 Dan itulah yang salah satu yang penting dalam konteks belajar dari pengalaman para martir. Para martir itu terjadi karena sebenarnya bukan soal hanya agama, tapi diskriminasi konteksnya ya. そういうそれがもう一つのメッセージです。で、最後のメッセージはやっぱりその殉教者のメッセージとしては、私たちに当てはめて考えると、自分の命をかけていくことができる、そういうものを見つけた。だから殉教できた。だから私たちも自分の命をかけることができる、そういうものを見つけなければならない。それを見つけてほしい。で、信仰の視点で言えば、神と出会うというか、神を見つける、キリストと出会うので、キリストを見つける、それが一番大事だと思います。 Poin ketiga, rangkuman dari seluruh perjalanan pencarian imannya dia ya. Ilmu mengatakan yang tertinggi dalam tema yang dia temukan dalam 10 tahun dia merenungkan hidup panggilannya. Ini saya ulang dalam bahasa Jepangnya ya. Inochi takiru hodo nichio mitsuketa, kami nita itu nichio mitsuketa. Itu artinya sampai sungguh-sungguh kita mempertaruhkan nyawa untuk menemukan mengalami pengalaman anak Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya panggilan dari setiap orang beriman itu sungguh-sungguh total ya, sampai bahkan nyawanya dipersembahkan pun juga berani untuk sampai kepada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini yang dia akhirnya temukan dalam para martir. Jadi para martir itu kalau saya boleh tambahkan, latar belakangnya juga ada diskriminasi, latar belakangnya ada politik, apapun namanya ya. Tapi sesungguhnya di balik itu pengalaman bagaimana setiap orang berjalan dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan manusianya, hidup melihat semuanya adalah sama,
sampai akhirnya menerima Tuhan, menerima Kristus itu adalah sesuatu yang pertaruhannya adalah hidup ya, dan mati ya. Ini masuk. Ya, ini sekarang dia sudah agak capek, kita duduk dulu ya. Jadi